Maka bagaimana itu susahnya? Tiang niku sakit ngoten mawon. Sakit gitu saja. Itu sudah susah. Kena penyakit. Tidak usah yang parah-parah, orang kena ginjal gitu saja sudah susahnya itu, masya Allah. Kemudian ini sudah disiksa, sakit, diputuskan lagi, tidak ada batas waktunya. Kalau orang di penjara seumur hidup, itu yang dia pikirkan satu saja, kalau nanti saya mati sudah lepas dari penjara ini. Artinya apa? Ada akhirannya. Tapi kalau Allah putuskan di dalam neraka khalidun selama-lamanya, artinya tidak ada batas waktunya. Oleh karena itu, mendengarkan keputusan itu tok itu sudah sebuah kesengsaraan. Wis siksanya itu sakit, keputusannya itu tidak ada batas waktu, sehingga tidak ada harapan sedikit pun untuk keluar. Kemudian la yufattaru anhum, tidak diringankan belas, tidak ada keringanan sedikit pun. Jadi bagaimana rasa sakitnya itu? Zahir batinnya itu sakit. Allah. Nah terus yang salah siapa kan? Kalau sudah kayak gitu itu. Apa pangeran sing ate diklerokne? Wa ma zalamnahum walakin kanu humudz zalimin. Maka Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak zalim kepada mereka, tidak. Allah juga tidak menganiaya mereka, juga tidak. Tapi justru mereka yang menzalimi dan menganiaya diri sendiri. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan berita sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, para rasul. Allah Subhanahu wa taala justru memberikan di dalam hati manusia, setiap manusia itu fitrah. Diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tahu, bisa membedakan, oh ini benar, oh ini keliru, oh ini buruk, oh ini baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri manusia Allah mengilhamkan mana perkara baik dan mana perkara buruk. Dan dia punya ikhtiar. Oleh Allah dikasih ikhtiar, kamu tinggal pilih yang mana. Jadi jalannya itu jelas, jalan menuju neraka itu jelas, jalan menuju ridho Allah, surga itu jelas. Padang. Maka kok orang itu memilih untuk mengambil jalan kemaksiatan, untuk mengambil jalan murka Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia itu telah menzalimi dan menganiaya diri sendiri. Sehingga kalau mereka mendapatkan siksaan dari Allah, bukanlah Allah menganiaya mereka atau zalim kepada mereka. Tidak. Memang sudah keputusan dia sendiri, sudah dikasih gambaran kok. Disuruh milih kok, tambah milih ke jurang. Lalu mau dikasih kendaraan yang enak, tidak mau, malah milih turun ke jurang. Maka ini bukan salah siapa-siapa, ya salahnya dirinya sendiri. Allah Allah Allah. Makanya kita ini perlu taufik dari Allah supaya bisa memilih ridho Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan hidup kita. Bukan memilih syahwat-syahwat kita, keinginan-keinginan hati kita. Karena kalau orang itu sudah dikuasai oleh syahwat hatinya, keinginan hatinya, maka tidak ada beda bagi dia antara mana yang benar, mana yang keliru,
penting cocok dengan syahwatnya, terjang saja, tidak bisa membedakan lagi ini menuju ridha Allah, ini menuju murka Allah, penting keinginan saya tercapai. Nah, ini orang diperbudak oleh syahwatnya, ini orang diperbudak oleh nafsunya. Allah Allah Allah. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah, hidup ini cuma sebentar. Kalau kita hanya menuruti keinginan hati itu rugi kita ini. Kalau orang dagang rugi, usaha lagi, cari modal lagi, ada kemungkinan beruntung lagi. Nah, kita ini kalau diberatkan orang dagang itu, modal kita ya umur kita itu. Sekali kita ini hidup di dunia itu rugi, maka akan rugi selama-lamanya. Ini hakikat perdagangan ya iya. Kalau jenengan dagang urusan duniawi, mungkin sekarang rugi, diakali wong, tapi masih bisa ikhtiar lagi, cari modal lagi, usaha lagi, ada kemungkinan masih beruntung. Kadang ruginya itu untung. Kok bisa ruginya untung? Karena kalau badi lali nang pangeran no? Allah. Lah tapi kalau kita hidup di dunia ini Allah nyatakan rugi, sudah tidak bisa diulangi lagi, tidak bisa diikhtiari lagi, mau kemana? Allah. Maka modal utama kita yaitu umur kita ini kalau tidak kita gunakan betul-betul ya, bagaimana nasib kita nanti itu? Perlu ya Pak, kita ini merenung tentang nasib kita di akhirat itu perlu. Wong merenung tentang nasib kita di dunia saja sering, kok merenung tentang akhirat jarang, itu gimana? Nah, dunia ini masih berbolak-balik, kadang di atas, kadang di bawah. Dari akhirat nanti bagaimana? Allah, bayangkan kalau orang sudah putus asa itu. Putus asa kok di neraka. Ini namanya sudah jatuh ketiban tangga. Kame tangganya tok sak oma-oma yang bro. Tadi remek. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Maka orang-orang ahli neraka itu teriak-teriak, manggil-manggil malaikat Malik. Malaikat Malik, mbok ya coba disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis, matikan saja kami ini. Sudah tidak kuat. Matikan saja kami. Daripada kayak gini nih. Ingin ada akhirnya. Perasaannya itu kalau mati sudah, karena kan dulu hidupnya di dunia nek soro pikirannya mati wis mari. Ternyata mari mati masalahnya lebih besar. Lah kalau sudah nyampe di akhirat sudah tidak ada istilah mati lagi. Dalam sebuah riwayat makhluk yang namanya mati itu nanti yang terakhir mati itu yaitu makhluk namanya mati itu oleh Allah diserupakan dengan sebuah kambing gitu, kemudian dicabut nyawanya oleh Allah. Sudah tidak ada lagi mati. Maka tanpa ada batas waktu. Lah lek wis mati mboten enten niku lho, ya napa? Bisa kita membayangkan. Allah ingin istirahat dari azab. Jaluke iku wis lenyapkan saja kami supaya kami ini sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak bisa, keputusan Allah itu tidak bisa dirubah lagi. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Setiap kali lepas
kulit-kulit ahli neraka, hancur kulit-kulitnya, baddalnahum juludan ghairaha, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kulit-kulit itu dengan kulit yang lain, liyadzuqul adzab, supaya mereka merasakan betapa pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Hancur kembalikan lagi, hancur kembalikan lagi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan kata-kata kullama nadijat juluduhum, ketika mereka kulit-kulitnya itu mulai terkelupas hancur, maka oleh Allah diganti dengan kulit yang lain. Secara pengetahuan manusia, kulit itu memang tempat merasakan nyeri sakit itu di kulit. Jenengan yang greges ngoten niku. Ketika kita itu meriang, itu kulit itu disentuh saja sakit, seru, tidak nyaman. Kadang saya sendiri tuh mikir, iki asline loro niku pusate ning ndi to? Kok setiap kulit disentuh itu sakit? Ini masih meriang biasa. Orang kan disuntik ataupun apa itu, kalau yang sakit ketika pertama itu kena kulit, nah tambah ke dalamnya nggak begitu terasa, tapi ketika kena kulit itu sakitnya kayak gitu itu. Nah orang meriang saja kayak ngono lorone. Bagaimana nanti ketika mendapatkan siksaan dari Allah? Tidurnya di atas api, hidupnya di atas api, makan minumnya api. Allah, itu masih siksaan zahir, belum siksaan batin, penyesalannya, belum murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kadang punya salah gitu kepada atasan kita, kepada istri kita umpamanya. Terus istri kita murka itu mangan aja ndak enak itu. Keluar masuk gak enak, bingung, yo isin yo sembarang-barang. Iki wae bojo. Ataupun mungkin punya keliru kepada atasannya, maka bingung itu, perasaannya itu dipenuhi dengan macam-macam. Bagaimana kalau punya keliru kepada Allah? Penyesalannya tok itu, rasa takutnya tok itu sudah siksa. Belum lagi yang lain. Allah. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Maka malaikat-malaikat menjawab, "Loh, tidak bisa. Innakum, sesungguhnya kalian makithuna, tinggal selama-lamanya di neraka ini." Itu sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini cuma jaga kok. Saya ini cuma jaga kamu. Nah, Allah putuskan ketika orang itu berbuat dosa kepada Allah, menentang Allah Subhanahu wa taala, ya di sini ini tempatnya. Bukannya kamu dulu memilih sendiri. Allah